Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan materi IPS kelas 7 bersama saya Ustazah Restu. Hari ini kita telah memasuki episode 11 dengan bahasan bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran." Berikut merupakan bentuk-bentuk proses asosiatif. Yang pertama ada kerjasama, terdiri dari kerukunan, bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Lalu ada asimilasi. Kemudian ada akulturasi, dan yang terakhir akomodasi, terdiri dari koersi, kompromi, arbitrasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Bentuk interaksi sosial proses asosiatif yaitu suatu proses interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan pandang. Yang pertama ada kerjasama. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ciri dari kerjasama ini yaitu memiliki sifat adanya keinginan untuk mencapai suatu tujuan bersama dan harus adanya kesadaran bahwa tujuan tersebut di kemudian hari mempunyai manfaat bagi semua pihak. Kemudian terjadinya kerjasama ini dilatar belakangi oleh beberapa bentuk kerjasama, seperti kerjasama spontan, yaitu kerjasama yang tiba-tiba. Lalu ada kerjasama langsung, yaitu kerjasama yang merupakan hasil perintah atasan atau penguasa. Lalu kerjasama kontrak, yaitu kerjasama atas dasar tertentu. Dan yang terakhir kerjasama tradisional, yaitu kerjasama sebagai bagian atau unsur dari sistem sosial. Bentuk kerjasama ini di Indonesia dikenal dengan sebutan gotong royong. Gotong royong pada dasarnya mencerminkan suatu interaksi sosial di masyarakat Indonesia dalam wujud kerjasama. Adapun bentuk-bentuk dari kerjasama ini yang pertama adalah kerukunan, yaitu mencakup gotong royong dan tolong-menolong. Kedua ada bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa-jasa. Yang ketiga ada kooptasi, yakni suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Yang keempat ada koalisi, yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Koalisi dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu, karena dua organisasi atau lebih tersebut kemungkinan mempunyai struktur yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, karena maksud utamanya adalah untuk mencapai satu atau tujuan bersama, maka sifatnya adalah kooperatif. Kemudian yang terakhir adalah joint venture, di mana ini merupakan kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu, misalnya pengeboran minyak, pertambangan batu bara, perfilman, dan perhotelan. Bentuk interaksi sosial asosiatif selanjutnya adalah akomodasi. Akomodasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Adapun tujuan dari akomodasi ini yaitu untuk mengurangi pertentangan antara orang atau kelompok manusia sebagai akibat perbedaan paham. 2. Mencegahnya meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu. 3. Memungkinkan terjadinya kerjasama antara kelompok sosial yang hidupnya terpisah akibat faktor-faktor sosial psikologis dan kebudayaan, seperti yang dijumpai pada masyarakat yang mengenal sistem berkasta. Dan yang terakhir adalah mengusahakan peleburan antara kelompok sosial yang terpisah. Adapun bentuk-bentuk dari akomodasi ini yaitu 1. Koersi. Koersi merupakan suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan karena adanya paksaan. Contohnya penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP. Kedua ada kompromi, yaitu bentuk akomodasi ketika pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Yang ketiga ada arbitrasi, yaitu suatu cara untuk mencapai kompromi apabila pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri. Yang keempat ada konsiliasi, yaitu suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih untuk tercapainya suatu persetujuan bersama. Yang kelima ada toleransi, merupakan bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formal.
Lalu yang keenam ada stalemate, yaitu suatu akomodasi terjadi pada pihak-pihak yang bertentangan karena mempunyai kekuatan yang seimbang berhenti pada satu titik tertentu dalam melakukan pertentangannya. Dan yang terakhir ada adjudikasi, yaitu suatu penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan. Bentuk interaksi sosial asosiatif yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi merupakan bentuk proses yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Proses asimilasi ini timbul jika 1. Kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya. 2. Orang perorangan sebagai warga kelompok tadi saling bergaul secara langsung dan intensif untuk waktu yang lama, sehingga kebudayaan-kebudayaan dari kelompok-kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri. Dalam pelaksanaan asimilasi, terdapat beberapa faktor yang dapat mempermudah jalannya perdamaian. Faktor-faktor yang dapat mempermudah terjadinya asimilasi yaitu 1. Toleransi, 2. Kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi, 3. Sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya, 4. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, 5. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, 6. Perkawinan campuran, dan yang ketujuh adanya musuh bersama dari luar. Adapun faktor-faktor penghalang terjadinya asimilasi yaitu terisolasinya kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat, kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi, dan sehubungan dengan itu seringkali menimbulkan faktor ketiga, yaitu perasaan takut terhadap kekuatan suatu kebudayaan yang dihadapi. Lalu perasaan bahwa suatu kebudayaan golongan atau kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan golongan atau kelompok lainnya. Kemudian dalam batas-batas tertentu, perbedaan warna kulit atau perbedaan ciri-ciri badaniah dapat pula menjadi salah satu penghalang terjadinya asimilasi. Kemudian ada in-group feeling yang kuat menjadi penghalang berlangsungnya asimilasi, yaitu adanya suatu perasaan yang kuat sekali bahwa individu terikat pada kelompok dan kebudayaan kelompok yang bersangkutan. Kemudian gangguan dari golongan yang berkuasa terhadap minoritas, apabila golongan minoritas lain mengalami gangguan-gangguan dari golongan yang berkuasa. Dan yang terakhir, faktor perbedaan kepentingan yang kemudian ditambah dengan pertentangan-pertentangan pribadi. Bentuk interaksi sosial asosiatif yang terakhir adalah akulturasi. Akulturasi merupakan proses bercampurnya dua unsur budaya atau lebih tanpa menghilangkan keaslian dari masing-masing kebudayaan bercampur. Contohnya seperti Masjid Cengho yang merupakan akulturasi dari budaya Tionghoa dan Islam. Berikut adalah tugas. Yang pertama, menurut pendapatmu, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial asosiatif? Yang kedua, buatlah contoh bentuk interaksi sosial asosiatif yang kamu ketahui. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ustazah dapat memahami materi yang telah ustazah sampaikan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.